Hujan terus itu ya? Hah? Eh, Di hujan, Baru Kak. hujan aja, Pak. Ada sementara hujan gerimis, Pak. Oh, hujan gerimis ya. Oke, siap. UTS sudah semua, Charles? Belum? Semua mata kuliah sudah ada UTS-nya atau belum? Sebagian sudah, Pak, tapi sebagian belum, Pak. Yang sudah apa saja? Sudah geofisika umum, regulasi undang-undang, geomatik dengan teori potensial, Pak. Geomatik yang ngajak Pak Satria. Iya, Pak, sama Pak Samsul, Pak. Oh, Pak Satria setiap hari apa? Mengajar setiap hari apa? Charles, jadwalnya setiap hari Eh, apa? Setiap hari Selasa sama hari Kamis, Pak. Jam berapa itu? Jam Hari berapa? Selasa hari untuk hari Selasa tuh jam 1, Pak, sedangkan hari Kamis tuh jam 3, Pak. Jam 1 tuh jam 1 di sini atau jam 1 di sana? Jam 1 WIB, Pak, di sini, Pak. Oke, siap. Berarti di sini jam 11 ya. Oke, nah terkait dengan ujian, minggu depan kan kita UTS dulu. Ya, nanti soalnya akan saya berikan ke Pak Samsul, jadi kalian nanti tesnya offline. Ya, nah tapi nanti tetap saya akan minta, ya maksudnya hasil pekerjaannya akan dikirimkan ke email. Ya, nanti hasil pekerjaannya nanti tolong dikirimkan. Nanti di soal ujiannya akan saya minta email yang kalian kirim soalnya gitu ya. Nanti mungkin teknisnya saya dengan Pak Samsul akan sampaikan. Nah, hari ini seperti janji saya minggu lalu, kita akan coba bahas kisi-kisi dengan soal latihannya. Jadi agar kalian juga mengulang kembali materinya. Oke, kalian boleh catat dulu ada 6 soal yang akan diteskan. Oke, absennya nanti sambil terakhir aja sambil jalan ya, saya ingin lihat. Nah, ada 6 soal yang akan diteskan. Oke, ada 6 soal yang akan diteskan. Nah, nomor 1 soalnya itu adalah tentang menghitung ini daya, menghitung daya. Jadi nomor 1 menghitung daya, nomor 2 menentukan arus, menentukan arus, udah dalam suatu rangkaian. Nomor 3 menentukan tegangan dalam sebuah rangkaian. Kalau nomor 1 daya, nomor 2 tentang menghitung arus, nomor 3 menghitung tegangan pada suatu rangkaian. Nomor 4 itu menentukan arus dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Dah, nomor 5 itu adalah menentukan apa rangkaian total hambatan. Jadi menentukan total hambatan rangkaian. Nomor 6 menentukan tegangan dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Jadi ada sebentar, ada 1, 2, 3, 4, sebentar, 4, 1, 2, 3, 60, 80. Ya, jadi ada sekitar, ada berapa soal itu? 60, 60. Ya, ada berapa soal? Coba bisa diulang? Bisa minta diulang? Coba, siapa yang bisa mengulang? Ya, nomor 1 apa Johannes? Ya, oke. Jadi itu soalnya ada 6. Oke ya, kita latihan dulu soalnya. Jadi, oke ya, nanti kalau kalian ada yang tidak paham, tolong tanyakan. Jadi supaya pada saat ujian jadi bagus gitu ya. Jadi saya berharap nilai ujiannya tentu saja bagus ya. Jadi supaya ya nilainya maksimal. Gitu ya.
Oke, kita coba soal nomor satu dulu. Jadi soalnya kira-kira ya. Soalnya seperti ini, mungkin rangkaiannya beda tapi caranya sama. Ya, nomor satu kita mulai. Sebentar, saya share screen. Nah, ini boleh digambar dulu. Sebentar. Nah, oke, ini nomor satu. Oke, kita gambar barengan aja pelan-pelan ya. Ini review untuk latihan soal UTS. Oke, ini soal nomor satu. Jadi ini reviewnya, silakan. Ini mengulang ya, review. Mengulang. Oke, nomor satu soalnya ini. Ya, silakan digambar dulu. Pertanyaannya, tentukan daya masing-masing elemen. Silakan. Ada yang mau coba? Langsung dapat nilai. Nanti kalau yang mau coba, nanti saya kasih nilai tambahan pada saat nilai UTS-nya. Digambar dulu, terus kalian diminta menentukan arus setiap elemen. Udah, ada yang mau coba? Satu soal paling lama kalian kerjakan 10 menit paling. Nanti ujiannya 2 jam, paling lama menurut saya 1 menitan lah. Oke, ada yang mau coba? Salah juga tidak apa-apa. Mungkin saya, Pak. Oke, Yulianti gimana? Gimana Sebentar, ya? Pak. Boleh. Ini kita kasih nama yang pertama namanya satu ya, Yulianti. Ini nomor dua, ini nomor tiga. Oh, ini udah ada nomornya nih. Nomor satu, nomor dua. Berarti katakanlah ini nomor tiga, ini nomor empat. Jadi kalian nanti kasih nomor ya. Oke. Daya satu berapa, Yulianti? P1. P1 itu sebentar, Pak. Aduh, Tenang, tenang. Tenang saja. Berapa daya? P1 sebenarnya? itu 24 volt, Pak. Ya. Masa 24 volt? Ya, Eh, ini 20 24, volt. 24 kali 2 ampere sama dengan 48, Pak. 48, Pak. Satu yang ini, Yuli. Yang ini nih, satu. Kan nomor satu. Ini nih. Yang hijau. 20. Oh ya, Pak. Ya, berarti dayanya apa? P1 V Dua kali I puluh kan? ya, Pak. 20 dikali 2A sama dengan 40, Pak. Positif atau negatif? Positif, Pak. Positif ya. 2 kali 20. 2 kali Satuannya 2 40. Satuannya W, Pak. watt. Watt. Ya, Pak. Oke. Ya, harus ada satuannya. Kalau nanti kalian nggak ada satuan, saya kurangin 5 ya. Oke. P2 apa, Yuli? Ini berarti. P2 berapa, Yuli?
Jawabannya Yuli. Mana Yuli? Hilang lagi. 12. Sebentar, Pak. 12 volt dikali 2 ampere sama dengan 24 watt, Pak. 24 watt. Oke, terus lanjut. Yang 24 Pak, itu 24 volt dikali 2A sama dengan 48 watt, Pak. Bagus. Oh, yang ini. Yang ini Iya, berarti P3. P3 berapa? 24, Pak. Positif atau negatif? Positif, Pak. Salah. Salah dong. Kan masuknya ke yang negatif. Negatif, Pak. Nah, masuknya ke yang negatif. Jadi berapa? Minus Minus 2 40. kali Duh. 4 kali IX kan? Iya, Pak. IX-nya berapa? IX-nya 2. 2 ampere, Pak. Jadi minus Minus berapa? 48, Pak. Masa 48. Kan 2 kali 4 kali IX kan? Kan arusnya 2. Tegangannya 4 IX. IX-nya jadi berapa? IX-nya 2. Jadi jawabannya min 2 kali 4 kali 2. Berapa ya? Minus 16 watt. 16, Pak. 16 Iya, watt. minus 16 watt. Ya, jadi awas hati-hati anak. Minus 16 gitu. Oke, satu lagi Yuli. Yang terakhir. P4 berapa? 4 dikali 2 ampere, Pak. 4. Masa 4? Kan yang masuk berapa? Minus ya. 2 kali 24. 48 48 watt. watt, Pak. Nah, gitu. Ya, jadi P4-nya minus 48. Nah, terus udah gitu, oke Yuli. Setelah itu gimana Yuli? Hitung dulu P total. P total berarti sama dengan apa? 40 ditambah 24 minus 16 minus 48. 0. Berarti benar gitu. Karena total daya itu harus sama dengan 0. Gitu. Ya, oke. Yuli ya, siap. Yang lain bagaimana? Paham tidak? Ada yang mau tanya tidak? Atau cukup jelas? Ada? Cukup jelas, Pak. Oke ya. Jadi saya berharap kalian nomor satu tidak ada yang salah ya. Jadi nomor satu cuma ngecek positif negatif ya dan dikalikan daya. Ingat, jangan lupa ada positif negatif ya. Jadi nanti totalnya kalian harus buktikan jumlahnya nol. Kalau tidak nol gimana? Ada yang salah. Berarti dicek ulang. Gitu. Ya. Jadi nomor satu harusnya sesuatu yang harusnya kalian semua di sini bisa. Karena cuman menghitung daya total. Gitu. Ya. Oke, nomor dua. Sang kita coba. Nomor dua. Nomor dua yang ditanyakan adalah tentang I. Tapi secara konsepnya sama. Ya. Jadi nanti kalian akan dikasih rangkaian. Nah, terus kita diminta menghitung arusnya. Contohnya seperti ini. Oke, kita coba ya. Nomor dua. Misalnya rangkaiannya sebentar. Rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya. Ya, nomor dua juga ini harusnya kalian semua di sini bisa menjawab dengan benar karena sudah pernah kita bahas. Nah, rangkaiannya seperti ini. Jadi ada rangkaian seperti ini. Nah, silakan digambar dulu. Ini nomor dua. Nomor dua, kalian ditanya tentukan. Silakan digambar dulu. I0. I0-nya yang mana? Yang ini. Silakan digambar dulu.
Silakan. Yang sudah siapa? Yang mau coba? Ya, Yohanes bagaimana Yohanes? Hmm, tapi kan itu pakai hukum Kirchhoff kan? Ya, betul. Yohanes kan ada yang masuk tiga nih anak 3 ampere. Nah, ini kan di sini 2 ampere. Berarti nolnya 1 ampere. Tapi sebetulnya bukan itu Yohanes yang saya tanyakan. Kan ini pakai hukum Kirchhoff. Sigma I sama dengan nol. Karena ini kan menggunakan bab 1. Jadi Yohanes harus menggunakan daya. Yohanes. Sigma daya nanti harus nol. Jadi Yohanes harus ngitung dulu semua daya dulu Yohanes kayak tadi. Nanti kita dapat I nol. Gitu. Ketika nggak maksudnya? Coba, bisa nggak pakai daya? Jadi Yohanes harus ngitung katakan ini ada 1, ada 2. Kayak tadi saya kerjakan sama Yulianti. Ini nomor 3, ini nomor 3 udah ada ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Nah, sama Yohanes hitung dulu P1 berapa, P2 berapa, P3 berapa, P4 berapa, P5 berapa, P6 berapa. Nah, nanti sigma dayanya 0. Nah, nanti kita akan dapat inonya gitu, Yohanes. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak, Yohanes? Yohanes, ngerti? Oke, silakan. Jadi anak nomor 1, nomor 2 nanti kalau kalian jawab 1, benar jawabannya. Cuman nilainya sama saya nilainya, kalau ini skornya nanti 15, poinnya cuma 5. Gitu. Karena saya ingin kalian menggunakan hukum daya. Udah, Yohanes? Bisa coba? Gimana, Yohanes? Mau coba nggak? P1-nya berapa, P2 berapa, P3 berapa? Udah? Siapa yang mau coba? Saya boleh Pak. Boleh, gimana? Gusto. Yang satu buat saya yang pertama itu 6 dikali I0 6 I0. sama dengan 6 I0 watt. Terus Ah, P2 12 dikali saya punya itu yang P2-nya itu ambilnya itu dari 12 dikali min 9 sama dengan min 108 watt. jadi min 108 watt. Untuk Terus ketiga saya ambil itu 10 dikali min 3 sama dengan min 30 watt. 10 kali min 3 3. Min ya, 30 watt. 10. Terus Untuk yang keempat 4 dikali min 8 sama dengan min 30 watt. minus ya. Ya Pak. 32 ya. Min- Ya min 30 watt Pak. Oke, terus Untuk P5. yang kelima 8 X dikali 11. Jadi sama dengan itu 8 dikali 2 dapat 16.
Terus 16 dikali 11 sama dengan 176 watt, Pak. IX-nya 2 ya. Ya, Pak. Oke, sip. Bagus. 176 watt. Kemudian Untuk yang keenam P6, itu P6 dikali min 2, Pak. P6 kali min 2. Jadi berapa? Ya, min 12 watt, Pak. Min 12 watt. Bagus. Setelah itu, Yang total itu kita dapat min 12 ditambah 6 ini dikurang ini ya. 108. Ini kan ya. Ya, Pak. Min Kurang 30, gitu. kurang 32 ditambah 176 sama dengan 0. Nah, jadi berapa nih? 6 I0 sama dengan 0 tambah 176 hmm, sama dengan 12 tambah 108 ditambah 30 tambah 32 ini 0 sama ini. dengan 1 apa? Ini jadi berapa dengan ini? Jadi 6 ya. Ya, Pak. Jadi I0-nya 6 bagi 6 ya. Ya, Pak. Jadi 1 gitu. Satu. Sip. Ngerti, Risto? Ya, Pak. Ngerti, Pak. Siap. Ya. Jadi anak itu ya. Jadi nanti kalau di soal ini kalian jawabnya dengan ini ya, dengan menggunakan daya dulu. Jadi walaupun kita tahu ini sebenarnya di bab lanjutan, ini sebenarnya ternyata bisa gunakan yang namanya hukum Kirchhoff. Sigma I sama dengan 0. I yang masuk sama dengan I yang keluar. Oke, nomor 2. Cukup dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nomor 2 sudah ya. Jadi saya berharap kalian ya nilainya bagus tentunya. Ya. Nah, nomor 3 menghitung tegangan. Gitu. Oke ya. Nah, nanti kalian akan diberikan rangkaian, terus kalian diminta menghitung tegangan. Sebentar, contoh soalnya seperti apa? Kira-kira soalnya itu, sebentar, bentar. Nah, nah sebentar. Menghitung, menghitung tegangan. Bentar, bentar. Nomor 3 ya. Sebentar. Nomor 3 itu menghitung tegangan. Oke, gini. Sebentar, saya pindahin dulu latihannya ya. Oke, misalnya gini. Nah, misalnya kalian dikasih rangkaian untuk menganalisis rangkaian. Nah, ini coba kita coba ya. Soalnya seperti ini. Menghitung tegangan. Oke ya. Nah, ini rangkaiannya. Silakan. Nah, ini. Oke? Nah, boleh digambar dulu. Jadi di sini ada rangkaian, ada seri dan paralel, gitu ya. Oke, silakan dihitung dulu, digambar dulu. Nanti kita bahas.
Udah? Oke, kita jawab. Ini, pertama, ada yang mau coba nggak? Saya kasih nilai soalnya. Ada yang mau coba? Silakan. Yang ditanya apa? VA, tegangan VA, tegangan VB-nya berapa? Silakan. Oke, atau saya ajarkan aja, dibahas ya nomor 3 Anda. Jadi gini, pertama kalian lihat dulu. Ini kan ada rangkaian. Oke ya. Sudah ada I1, I2, I3. Nah, pertama kalian pakai loop seperti ini. 1, 2. Oke? Jadi ada loop 1, ada loop 2. Nah, terus pertama hukum Kirchhoff 1. Sigma I sama dengan 0. Di sini. Berarti I masuk sama dengan I yang keluar. Gitu. Yang masuk I1, yang keluar I2 tambah I3. Persamaan 1. Sudah? Nah, terus gunakan sigma V sama dengan 0. Min 12 tambah 9 I1 ditambah 6 I2 sama dengan 0. Karena kembali lagi. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Kalau ada langsung acung. 9 dikali I1, I2 dikali 6. Ini. Dan kembali ke titik ini. Dan ini kalau kita perkecil jadi 9 I1 tambah 6 I2, 12. Dan kita bisa bagi dengan angka 3. 3 I1 tambah 2 I2 sama dengan 4. Persamaan 2. Jadi kita cari dulu persamaan 1, persamaan 2. Nah, satu lagi, ini loop 1. Nah, loop 2 dengan cara yang sama. Ini kan. Minus 6 I2. Karena arahnya melawan. I2 ke bawah. Tambah 3 I3. Tambah. Ini 3 I3. Nah, ini juga 3 I3. Sama dengan 0. Karena cuman arahnya ke sini. Ini melawan. Ini ke bawah. Ini kita melawan mereka. Jadi minus. Nah, I2 kan. Ketemu ini. Gitu. Jadi ini VB-nya jangan dilihat dulu. VA-nya jangan dilihat. Nah, kita dapat min 6 I2 tambah 6 I3 sama dengan 0. Berarti 6 I2 minus sama dengan minus 6 I3. Artinya I2 sama dengan I3. Gitu. Nah, kalau I2 sama dengan I3 artinya I1-nya I2 ditambah I2. 2 I2. Jadi di sini 3 I1 kan? 3 I1 tambah 2 I2. Jadi I1-nya bisa kita ganti 3 kali I2 ditambah 2 I2 sama dengan 4. 5 I2 sama dengan 4. Jadi I2-nya 4/5. 0,8 ampere. Nah, begitu I2 dapat, I3 dapat juga 0,8 ampere. Nah, terus I1 itu sama dengan I2 tambah I3. Makanya I1-nya dapat 0,8 ditambah 0,8. 1,6 ampere.
Sudah. Berarti kalau gitu akhirnya sudah kita dapat gitu. Nah, berarti kita dapat I2 itu ternyata 0,8. I3 juga ternyata 0,8. Nah, I1-nya 1,6 ampere gitu. Nah, yang ditanyakan apa nih? Tegangan. Oh, tegangan A. Berarti tegangan A itu 0,8 dikali 6. 4,8 volt. Satuannya positif karena masuknya ke yang positif gitu. Nah, VB sama dengan 0,8 kali 3. 2,4 volt gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas? Atau ada yang mau konfirmasi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Atau cukup jelas? Yang mana ya? Ntar dulu sebentar. Sama 2, 3I1. Sebentar. Saya ada yang salah nggak? Oh iya, betul betul. Oke, betul betul. Saya ada yang salah ya. Coba kita cek ulang. Betul betul. Soalnya kan I1-nya 2I2, betul. I1-nya sebentar kita cek ulang. Ini ada yang salah hitung kita. Nah iya, nah kalau salah hitung ya saya juga sama akan salah kan ya. Jadi jawabannya coba kita perbaiki. Ada yang salah betul. Soalnya caranya udah benar tapi jauh hitungannya salah. Ya tetap salah kan ya. Karena hitungannya tadi ternyata kita lupa ini dikalikan 2. Kan tadi kita dapat I2 sama dengan I3. I2 sama dengan I3. Nah, kalau I2 sama dengan I3, sebentar. I2 sama dengan I3, kita masukkan ke sini ya. I3-nya jadi I2. Jadi I2-nya 2, I2, I1-nya 2, I2. Nah, kita substitusi ke persamaan 2. Jadi harusnya ini ada angka 2. Nah, betul. Jadi jawabannya harusnya 8I2, bukan 5. 8I2 sama dengan 4, berarti I2-nya adalah 0,5. Ya, 8, 4 dibagi 8, 0,5 ampere. Nah, karena I2-nya 0,5, I3 juga 0,5. Oh, berarti yang ini 1 ampere. Karena tinggal penjumlahan I3 dengan I2, 1 ampere. Betul. Jadi ini 1 ampere, ininya 0,5 ampere, ini 0,5 ampere. Jadi kalau gitu VA-nya setengah atau 0,5 kali 6. 3 volt. VB-nya 3 kali setengah. 1,5 volt. Gitu. Betul. Ya, sip. Oke, ada konfirmasi lagi? Silakan. Ada nggak? Atau cukup jelas? Ada? Jelas? Sudah, Karena Pak. sini kita udah bahas kan? Sudah bahas kan? Sudah pernah dibahas ya. Ya kan kita ngulang. Oke, jelas? Nomor 3 soalnya. Jadi kalian akan menggunakan hukum Kirchhoff dengan hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff 2. Gitu. Dan ini kita sudah bahas. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Silakan. Ini nomor 3. Cukup? Cukup? Yang lain? Yulianti? Siapa? Kailah? Rehan? Oke, cukup ya? Oke. Siap. Kalau cukup kita lanjut nomor selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah, oh, ini anak menghitung seri paralel itu yang minggu lalu kita sudah bahas juga gitu. Jadi sebentar. Nah, ini kita sudah bahas juga nih. Jadi ada hambatan, terus kalian diminta untuk menentukan arus
setiap hambatan gitu. Sebentar, contohnya ada nggak? Ada nih, sebentar. Yang pecah itu harus kan akan pecah. Sebentar, coba saya ambil contoh yang lain. Sebentar ya, coba. Nah, ini kalian gunakan hukum Kirchhoff. Ini, ingat ya. Kirchhoff. Ya, sebenarnya bisa pakai hukum Kirchhoff juga, tapi caranya saya bebaskan. Kalau misalnya nanti kalian lebih suka pakai seri paralel, boleh. Itu ya. Tapi kalau kalian, Pak, saya inginnya pakai apa tuh? Seri dulu paralel, boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi gini soalnya. Coba sebentar. Hmm. Nah ini rangkaiannya. Nah oke, kita coba ya. Nah, jadi ini kalian akan diminta menentukan arus. Gitu. Oke, boleh digambar dulu. Nah ini gambarnya kira-kira gini. Silakan. Ini. Nah ini nomor 4. Silakan. Nah ini. Gitu. Silakan, boleh dicoba dulu. Jadi ada arus. Ya, digambar dulu boleh. Silakan. Oke, silakan. Dah? Oke. Nah, oke. Jadi enak nih ada arus 20 ampere. Ya, arus ini terpecah dua. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Gitu. Nah, banyak jalan gitu ya. Jadi ini kan terpecah dua. Kata kalian ini jadi X, ini jadi Y gitu. Jadi 20 ampere ini akan terpecah jadi si X dan si Y gitu. Nanti si X terpecah lagi jadi 10 dengan 40 gitu. Nah, untuk menjawabnya bagaimana nih? Nah, banyak jalan anak-anak caranya gitu. Oke. Jadi prinsipnya ingat kalau kita ketemu rangkaian seri minggu lalu, rangkaian seri arus itu akan sama. Jadi kalau ini namanya A, nah ke sini tetap A, ke sini tetap A. Ini R1, ini R2 gitu. Jadi arus itu akan terpecah dengan sama gitu. Nah, tapi kalau arus itu ada dua paralel seperti ini, nah ini,
Jadi ini katakanlah namanya A. Nah ini akan kepecah jadi dua. Ada I1, ada I2. Ini R1, ini R2. Gitu. Nah, kita harus menggabungkan dulu ininya. I1 kali R1 itu sama dengan I2 dikali R2. Gitu. Makanya nanti I1 dibagi I2 itu sama dengan R2 dibagi R1. Atau kayak semacam kebalikannya. Jadi ini bisa kita tuliskan I1 bagi I2 itu seper R1 banding seper R2. Gitu. Ini. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti contohnya kalian ketemu arus gini. Nah, di sini katakanlah 10 ohm. Ini 20 ohm. Nah, di sini katakanlah 3 ampere gitu. Nah, ini namanya I1. Ini namanya I2. Nah, I1 banding I2 itu 1/10 banding 1/20 gitu. Atau sama dengan 1/1 banding 1/2. Nah, supaya nggak ada pecahan kalikan saja 2. Jadi 2/1 gitu. Jadi I1-nya sama dengan 2X, I2-nya sama dengan X gitu. Ya, jadi perbandingannya sama dengan kebalikan perbandingan hambatannya. Gitu. Kalau ada 3 ya sama aja. Nah, nanti kita sederhanakan secara matematik gitu. Nah, ini dapat satunya misalkan 2X, I2-nya X. Nah, ini ditambah I1 tambah I2-nya 3X. Dan katanya 3X-nya sama dengan 3 ampere. Jadi X-nya dapat 1. Sehingga I1-nya 2 kali 1, I2-nya 1 kali 1. Makanya yang ke atas itu 2 ampere, yang ke sini 1 ampere. Gitu. Ya, jadi konsepnya sebetulnya kalian pakai ini kalau hukum paralel gitu. Kalau seri hambatannya aman-aman saja gitu. Nah, di soal kita, nah ini harus digabung dulu anak. Ini kan 10 dengan 40. Jadi digabung dulu. Kalau 10 dengan 40 itu bisa kita seri 1/10 ditambah 1/40. Ini 40, 4 tambah 1. Jadi dapat 5/40. 1 per R. Jadi R-nya adalah 8 ohm. Berarti ini digabung jadi 8 ohm. Paralel gitu. Yang ini digabung. 1/20 ditambah 1/30. 60. 2 tambah 3. 5. 1/12. 1/R. Berarti R-nya 12 ohm. Itu. Nah, berarti rangkaian kita sebetulnya jadi 2 macam. Yang sebelah kiri adalah 8 ohm. Yang sebelah kanan adalah 12 ohm. Gitu. Nah, tadi arusnya adalah 12 ampere kan? Ya. Arusnya berapa tadi? 20. Nah, 20 ampere. Nah, 20 ampere terpecah jadi 2. Gitu. 20 ampere. Nah, bayangkan ini bagian ke sini, ada bagian ke sini. Ini namanya X, ini Y. Nah, tadi rumusnya X banding Y 1/8 banding 1/12. Nah, supaya nggak ada pecahan kali 24. 3/2. Gitu. Jadi X-nya 3T, Y-nya 2T. Dimisalkan. Nah, kalau dijumlah, X tambah Y 5T. 20 sama dengan 5T. Jadi T-nya 4. Nah, kalau T-nya 4, artinya X-nya itu 12 ampere. Berarti 12 ampere masuk ke sini.
8 ampere masuk ke sini gitu. Jadi kepecah yang 20 ini kepecah ke kiri 12, ke kanan 8 gitu. Nah, terus balik lagi anak. Tadi lagi, balik lagi. Jadi ke kiri sudah ada 12, ke sini 8. Nah, untuk menentukan I3, I4 ya balik lagi anak. I3 banding I4, 1/4 banding 1/10. Kebalikan hambatannya. Ini kalikan aja 20 ya. Jadi dapat 5 banding 2 gitu. Jadi I3-nya 5X lagi, katakanlah 5T gitu kayak tadi. 5T, I4-nya 2T. Nah, kalau dijumlah 7T. 7T sama dengan 12. Nah, T-nya dapat 12/7. Sehingga I3-nya 5 kali 12/7, I4-nya 2 kali 12/7 ampere. Nanti soalnya akan sama, kalian lakukan dengan cara yang sama untuk yang sebelah kirinya. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Atau cukup jelas? Cuman memang harus mengulang dulu 2 kali interaksi gitu. Ini di paralel dulu, di seri, ini paralel, paralel digabung gitu. Sampai sini dulu, silakan. Ada pertanyaan tidak? Atau cukup jelas? Untuk nomor 4. Ya lebih susah dibanding soal nomor 3, 4 ya. Tapi ya caranya sama lah gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas? Yohanes? Yohanes? Gimana? Yang lain? Berji? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Ini nomor 4. Pak, mohon maaf. Boleh. Eh, itu soalnya harus dirubah ke rangkaian seri untuk mengetahui nilai-nilai dari setiap rangkaian paralelnya ya, Pak. Iya, betul. Harus digabung dulu. Oke? Enggak? Oke?
Lanjut ya. Oke, ini nomor 4. Nomor 5. Coba. Nomor 5 soalnya tentang menentukan hambatan total. Coba kita lihat. Ya, seri paralel. Coba kita coba. Harusnya sih kalian bisa ini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Hmm. Nah, kalau disuruh ngitung hambatan total ini bisa nggak? Coba. Nah, ini. Coba. Silakan. Coba. Ya, silakan. Ada yang bisa? Mana dulu? Coba. Mana yang seri, mana paralel? Mana dulu? Yohanes mau coba nggak? Atau si Rehan? Rehan, apa gimana ngejahit soal ini? Mana dulu? Mana Rehan? Rehan, Rehan. Iya, Pak. Kan, gimana ngejahit soal ini kan? Yang ini seri dulu ya Han. Ini seri dulu anak-anak. Ya, ini seri dulu. Jadi 20.
Ya, ini 20. Nah, 20 nanti paralel dengan 5. 1/20 ditambah 1/5. 20 ini 4 tambah 1. 4 tambah 1 ya. Jadi 5/20. 1/4. Dibalik jadi 4. Nah, berarti yang ini jadi 4. Ya, ini seri paralel 5. Gitu. Nah, paralel lagi 4. 1/4 ditambah 1/4. 2/4. Setengah. Nah, berarti dengan ini semua ini nanti diganti jadi 2. Gitu. Jadi ini hambatan segini semua kita bisa ganti jadi 2 yang kuning ini. Ya, ini jadi 2. Gitu. Nah, ini 2. Nah, 2 nanti seri lagi dengan 8. 2 dengan 8 seri paralel lagi dengan 10. Paralel lagi 20. Seri dengan 6. Paralel 15. Seri dengan 5. Gitu. Oke. Ini nomor 5. Gitu. Nah, nomor 6. Nomor 6 yang terakhir ditanyakan apa nih? Menghitung tegangan. Oke, sebentar soalnya ya. Bentar. Eh, Nah, menghitung tegangan. Nah, ini. Oke, boleh ditulis dulu. Nomor 6. Ini, silakan. Digambar dulu. Saya, Pak, Gimana? itu disuruh cari VAB-nya kan, Pak? Ya, Ya. Jadi KB. itu pertama buat loopnya dulu, Pak. Terus, Dari yang dari yang minus 8V naik ke atas lewat 30V sampai di 5. min 30 tambah 3i gitu ya. Kurang 10, iya, Pak. Tambah Tambah 5I 5i. tambah 8 sama dengan 0. Terus jadi dapat Min 8. 30 kurang 10. Min 32 tambah 8I sama dengan 0, Pak. 8I Jadi sama 4. dengan 0. Iya, Pak. Nah, terus ngitung VAB-nya. PAB-nya itu sama dengan 5 kali 4 tambah 8, Pak. Nah, VAB sekali lagi gini. Nah, gini. Jadi min VAB tambah 5 kali 4 tambah 8 sama dengan 0. Min VAB sama dengan min 28. Jadi VAB-nya 28 gitu. Ngerti nggak? Mengerti, Pak? Ya? Oke, ada pertanyaan? Oke? Oke, silakan. Ini boleh di screenshot dulu. Nah, ini soal UTS-nya.
Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, siap. Kita foto dulu. Ya, nah itu soal UTS ya. Nah, untuk minggu depan kita nggak ada PR dulu. Ya, nanti buat latihan. Cara gimana? Ngerti nggak? Mengerti, Pak. Kira-kira bisa nggak? Hah? Kira-kira bisa nggak? Bisa, Pak. Diusahakan bisa, Pak. Oke. Oke, sip. Oke ya, kita foto dulu. 1, 2, 3. Dah. 1. Oke, 2, 3. Dah, cukup. Ya, oke ya. Untuk minggu depan, jangan lupa kalian belajar. Absennya udah saya kasih. Semoga sukses ujiannya. Sampai ketemu lagi. 2 minggu lagi saya ketemu. Ya, baik anak-anak. Makasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Sama-sama.